Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa diberikan nikmat sehat, nikmat bisa berkumpul kembali dalam suasana cerah dan ngopi bareng ya, sambil ngerokok. Kebetulan yang merokok ngomong Abah ya Mbak. Iya Pak, melanjutkan yang sebelumnya Pak. Jadi kan kalau ngobrol pagi sebelumnya niku mengenai tanda-tanda hati yang mati, yaitu pertama melupakan Allah, yang kedua tandanya mereka suka memelihara dosa, dalam arti enjoy, tidak pernah merasa berdosa. Kemudian yang ketiga itu orang yang tidak takut dengan azab atau murkanya Allah. Nah ini mungkin kemarin masih kepotong belum semuanya Pak. Nah ini biar saya pribadi terutama maupun bagi pendengar mendapatkan wawasan tambahan, mendapatkan ilmu-ilmu agama yang terkait lanjutan dari obrolan ini kemarin Pak. Sambil ngopi rumin Pak. Ya, alhamdulillah kita masih diberi Allah panjang umur ini. Nikmat paling luar biasa itu nikmat Islam wal iman, nikmat sehat, nikmat diberi kesempatan hidup. Jadi kalau orang diberi Allah kesempatan hidup, harus banyak-banyak bermuhasabah, harus banyak-banyak melakukan pembenahan diri. Jadi fi imanikum, perbaurilah iman-iman kamu. Tapi bagi orang-orang yang hatinya mati susah. Wong Allah aja dilalaikan kok. Jadi orang kalau sudah hatinya mati itu yang pertama sudah saya katakan kemarin, saya ulangi lagi, sering melupakan, melalaikan, bukan melupakan. Dia sadar Allah itu ada. Tapi Allah ditiadakan. Seolah-olah apa yang dia dapatkan, kekayaannya, suksesnya, karirnya, macam-macam itu dari dirinya sendiri. Allah dikesampingkan. Yang kedua, orang kalau sudah sering mengesampingkan Allah itu, akhirnya apa? Dia banyak melakukan dosa, melanggar aturan-aturan Allah, melanggar syariat-syariat Allah. Tetapi dia tidak pernah merasa berdosa. Ini yang bahaya. Banyak sekali. Zaman sekarang kan banyak. Apalagi medsos, di era medsos itu orang berselingkuh lewat medsos itu banyak banget. Dosa-dosa yang dianggapnya biasa. Padahal dosa-dosa itu luar biasa. Seperti saya katakan kemarin, ada seorang ibu yang justru istri itu panutan utamanya yang harus ditaati, dipatuhi setelah Allah dan Rasul itu suami. Tapi berbalik. Tidak takut kepada Allah, tidak takut kepada Rasul, tidak takut kepada suaminya, tapi takut pada anak. Padahal anak itu milik ibunya, terutama anak laki. Kalau anak laki itu milik ibunya, harus tunduk, patuh. Pokoknya kudu manut bener mbak ibu. Jadi jangan diwalik ibu pamit nang anak. Itu nanti kebo nyusu gudel. Di akhirat nanti suruh nyusu gudel itu. Ya. Jadi kadang-kadang dia melalaikan begitu aja, padahal surganya ibu itu, surganya istri itu ada pada suami. Nah, surganya anak pada ibunya gitu loh. Jangan dibalik. Jangan dibalik seolah-olah surganya ibu pada anaknya. Takut. Takut kehilangan anak karena anaknya ini. Wah, keliru. Kenapa? Anak-anak kita, suami kita, istri kita, dan seluruh harta yang kita miliki bisa jadi ujian buat kita, cobaan buat kita. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan bisa menjadi musuh buat kita. Tapi kita nggak boleh sampai berbuat kasar, berbuat jahat, nggak boleh. Tetap kudu ngapi'i lah. Dengan kita
tetap berbuat baik, sabar itu justru kita mendapatkan nilai plus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi istri itu kalau mati sementara suaminya enggak ridho kepada dirinya, sudah lewat. Jangan diharap dapat surga. Mencium baunya surga aja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibolehkan. Maka saya kadang-kadang kurang setuju dengan ada ungkapan kunci surga wis dibocorno kok gak iso mlebu surga kan gitu. Sebetulnya ya harus diperjelas. Memang miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah itu bukan sekedar ucapan. Bukan sekedar pengakuan. Bukan sekedar ikrar. Tapi benar-benar harus dipahami, harus benar-benar dijalani, harus benar-benar Allah itu benar-benar diadakan dalam setiap aktivitas hidupnya. Jadi orang yang sudah la ilaha illallah itu sudah harus merasa bahwa hidup ini ada dalam tanggungan Allah. Hidup ini ada dalam pantauan Allah dan pengawasan Allah. Dan kita hidup ini yang menghidupkan Allah, maka tidak ada alasan untuk tidak mentaati Allah, tidak patuh kepada Allah. Nah ini yang bahaya gitu. Justru mengingkari Allah kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, terus Allah dilalaikan. Kemudian dia melanggar hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah dilakukan, dilanggar. Memutus sesuatu yang sama Allah diwajibkan untuk disambung. Kan? Al-Quran mengatakan itu. Jadi di antara orang-orang yang nanti tidak mendapatkan kesempatan masuk surga itu, orang yang memutus sesuatu yang oleh Allah tidak boleh. Bahkan Allah perintahkan untuk disambung. Silaturahim, hubungan kekerabatan, diputus. Banyak sekarang zaman sekarang. Blokir HP, blokir WA. Banyak. Marah sedikit diblokir. Marah sedikit diblokir. Marah sedikit ini. Terus hubungan sudah bertahun-tahun, sudah tidak. Namanya manusia itu pasti punya masalah. Tidak ada manusia nggak punya masalah itu. Apapun masalahnya harus diselesaikan. Karena dalam Islam itu ada yang namanya tabayun. Kalau sudah ditabayunkan baru islah. Harus ada islah, perdamaian. Dasar orang berdamai itu apa? La'alakum tattaqun. Wattaqullah, karena takut kepada Allah. Kalau sudah kita berdamai dasarnya karena bertakwa kepada Allah, kita takut kepada Allah, la'alakum turhamun. Nah orang yang berkekalan dosa itu banyak. Dosa-dosa yang dianggapnya enteng padahal itu dosa berat. Seorang orang tua, bapak atau ibu membiarkan anak perempuannya berboncengan dengan laki-laki bukan mahramnya pergi berdua, itu sudah mendapatkan dosa. Nah kalau sekali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali, tambah nggak karu-karuan dosa yang dihimpun gitu. Kalau hanya bepergian nonton, ya kalau nonton, kalau mampir ke hotel, banyak kan sekarang? Oh banyak, saya sering menjumpai anak muda-muda keluar dari hotel berdua naik motor. Ngapain di dalam hotel? Kalau nggak gitu-gitu ya. Bahkan ada seorang tua yang anaknya pergi ke Bali, ke Jakarta, kemana, nginap berdua dengan perempuan. Dia merasa itu kan sudah dilamar, sudah calon istri. Calon istri itu belum halal, digandeng aja belum halal kok. Apalagi sampai disetubuhi. Nah, ini kalau sampai dia menikah, terus dia merasa dengan menikah itu terhapus semua dosanya. Enggak. Dia mengakhiri dosa yang dia lakukan berkali-kali itu. Nah, kalau dia tidak tobat dengan dosanya itu, tidak benar-benar bertobat kepada Allah atas segala apa yang pernah dia lakukan sebelumnya, itu kan bahaya banget. Bahaya sekali. Orang tidak sadar bahwa kalau orang sudah hatinya mati, dia membawa dosa dalam hidupnya, memikul dosa, tapi tidak pernah merasa berdosa. Ini yang bahaya. Belum lagi kalau dia menzinai orang-orang lain. Pernah pacaran dengan perempuan, dizinai, kemudian ditinggal, perempuan lagi ditinggal. Wah sudah, jangan harap ibadah, jangan harap surga itu terlalu apa ya, konyol itu harap surga. Karena apa? Dosa kalau dengan Allah. Saya hari ini pergi ke tempat pelacuran. Saya ngelonte bayar. Ngono ya dodol lah tuku, selesai. Besoknya saya sadar, wah aku ini kok lapo nglakoni ngono.
Taubat dengan taubatan nasuha. Selesai dengan Allah. Insya Allah diterima taubat itu. Tapi kalau mendolimi orang, menyengsarakan orang, menzinai orang, janjinya dinikahi malah ditinggal. Ini tidak akan selesai urusan ini sebelum orang ini ridho. Sebelum orang yang pernah disakiti, dizinai, didolimi itu memberikan ampunan, maaf dan sebagainya. Apa mungkin kalau ada wanita dizinai itu ditinggal dak terus ridho begitu saja? Kan tidak mungkin gitu. Suami saja yang bertahun-tahun hidup dengan istrinya, disakiti istrinya, dikhianati istrinya, didurhakai istrinya. Sudah dimaafkan. Kemudian istri itu kembali mendurhakai, dimaafkan lagi. Susah. Untuk yang ketiga kalinya itu, apalagi sampai istrinya meninggalkan dia, pergi begitu saja. Tanpa pamit, tanpa memberikan kabar. Ganti nomor HP, diblokir HP suaminya, tidak bisa menghubungi. Wah, dosanya sudah percuma dia. Ini meninggalkan kunci surga tadi. Karena apa? Al-Quran menyatakan, walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang mendustai satu ayat saja dalam Al-Quran itu, tidak akan masuk surga dia. Mau ditafsirkan apa lagi gitu. Ini jelas. Bahkan orang-orang yang kadzab itu disejajarkan dengan orang-orang kafir. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Adapun orang-orang kafir yang enggak sholat, enggak puasa, enggak Islam, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, ulaika ashabun nar, hum fiha khalidun. Dia masuk neraka untuk selama-lamanya. Gitu. Ini yang jarang sekali orang memahami ini. Sehingga dia enggak sadar bahwa apa yang dia perbuat semuanya itu menggugurkan seluruh pahala ibadahnya. Seluruh pahalanya itu ditolak sama Allah. Dalam surat Al-Ahzab itu Allah mengatakan barang siapa yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan tanpa alasan yang jelas, tanpa ada kesalahan, tanpa ada dosa yang diperbuat oleh orang mukmin laki-laki maupun perempuan itu, maka orang itu memikul dosa yang begitu besar dalam hidupnya. Sebelum dia benar-benar minta maaf pada orang yang disakiti itu. Ada orang, mohon maaf lahir batin, apa cukup itu? Enggak. Itu kan lipstick aja tuh, lips saja itu, cuma kepura-puraan aja. Kalau orang minta maaf itu datang, benar-benar tulus dengan hatinya datang menyatakan saya keliru, saya salah, saya selama ini melakukan hal yang tidak baik, mohon dimaafkan. Mendatangi bukan WA, SMS. Anggapnya aku tahu jawab maaf kok, enggak begitu. Iya kalau dia niatnya tulus. Kalau hanya lips saja, hanya kepura-puraan. Nah itu kan. Makanya kalau orang sudah berkekalan di dalam dosa. Ya banyak itu, banyak. Saya sering melihat ibu-ibu, bapak-bapak membiarkan anaknya pergi dengan laki-laki. Anak laki-lakinya berboncengan dengan wanita lain, dibiarin begitu. Ini kan perbuatan-perbuatan dosa yang kalau tiap hari dilakukan coba numpuk. Ya kalau dia matinya anaknya sudah taubat dan dia juga taubat. Kalau belum taubat, anaknya pergi nih, bawa perempuan. Ngomongnya mau makan bakso, ngomongnya mau nonton, ngomongnya mau jalan-jalan. Ternyata mampir hotel. Mati ibunya. Ibunya mati membawa zina, dosa zina anaknya nih, germo nih. Bapaknya tahu ya, bapaknya juga sama gitu loh. Jangan main, makanya harus ketat. Harus diawasi dengan benar pergaulan-pergaulan anak. Karena apa? Kalau orang sudah terbiasa melakukan dosa dan tidak pernah merasa berdosa, ya, enjoy, relax dengan dosanya, cuek. Kayak wis gak ono dosa. Makanya mereka mbok kasih nasihat, tidak mbok kasih nasihat, mbok kandhani apa ora padha. Innal ladzina kafaru syawa'un 'alaihim andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu,
Orang kalau sudah kufur terhadap segala apa yang ditetapkan Allah, mengkufuri nikmat Allah, mengkufuri syariatnya Allah, mengkufuri ketetapan Allah, mengkufuri hukum-hukumnya Allah. Mereka itu mbok kasih nasihat, mbok kuandani sampai muru ini. Sampai kemeng lambene. Dia akan berubah. Mbok kandani, ya padha wae gitu loh. Sama mereka. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah mengunci hati-hatinya. Wa ala sam'ihim. Pendengarannya dibuntat oleh Allah. Kupingnya dibuntat, tadi kon ngomong apa itu cuma sampai di sini aja. Sampai di luar, tidak akan masuk. Wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun adzim. Bima kanu yadib. Matanya wis ditutup, tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak bisa melihat itu baik apa tidak baik, itu halal apa tidak halal. Itu boleh apa tidak boleh. Itu sah apa tidak sah, tidak bisa lihat lagi. Tertutup semua. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah ada menyatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Tidak sedikit, banyak sekali manusia-manusia yang menyatakan dia beriman kepada Allah. Dia beriman kepada hari akhir. Nyatanya enggak ada iman. Kalau orang iman itu tunduk patuh kepada Allah. Takut kepada Allah. Menjalankan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang Allah. Itu iman itu. Jadi takutnya kepada Allah luar biasa karena keimanannya yang begini benar. Maka Allah serangkan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum mu'minin. Tidak sedikit manusia yang menyatakan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ternyata enggak ada iman. Mereka hendak menipu Allah, kata Allah. Hendak menipu Allah, hendak menipu manusia.